ini 3 orang Pak ya. Yang Si Dona dan Angie sama Lo. Low. Dan yang sering teror ini si Lo ini. Pak, gimana? Kita ke sana dulu. HP nyaman. Jangan sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Med di sini di Jalan Sendirian saat ngomongin Setan. mantap sekali. Halo Mas Iwan. Halo. Kita ketemu lagi kan? Yaps. Ya, kali ini aku coba bukan explore sih, lebih ke podcast di tempat yang horor. Ya, Ya. Dan bisa dibilang horor. Nah, tadi juga salah satu tim dari kita sudah tanya-tanya ke warga sekitar. Katanya sih gedung ini dulunya tempat yang sudah ditinggalkan selama 10 tahun. Nah, kali ini katanya sih apa? Bangkrut dan ditinggal meledak gitu aja. Kalau itu sih kurang tahu juga kan. Iya. Antara bangkrut atau pindah. Antara dua itu kan ya. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakal bahas sama Mas Iwan. Sorry. Ini di pinggir jalan raya ya. Pinggir jalan raya. Jadi kalau ada suara mobil atau suara kendaraan yang lewat, mohon dimaklumi. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakal bahas sama Mas Iwan tentang sejarahnya boneka Annabelle yang sudah banyak dijadikan film toh. Yap. Ya. Sekali. Nah, yang diambil dari kisah nyata kan? oh berarti kisah nyata berarti ya. Kisah nyata. Kalau dari film Tapi sejarahnya gimana sih? Target Annabelle itu? Yang saya tahu dari film. Ya, kalau Annabelle ini katanya dulu ada seorang ibu yang suka boneka itu loh. Nah, dia tuh beli bonekanya di toko. Dan sebelumnya nggak tahu kalau itu boneka Annabelle. Ya boneka kelihatan bagus gitu aja dibeli sama dia. Dan katanya itu kan selesai dibeli beberapa minggu itu kayak ada gangguan gitu dari si boneka itu. Berarti boneka itu kayak bergerak sendiri gitu loh. Kayak bergerak sendiri dan sering di rumah itu sering ada kegaduhan gitu. Kegaduhan seperti apa ini? Seperti kayak lempar apa gitu, lempar semacam kayak gelas gitu dilemparkan. Terus dan ternyata kalau selidiki kan seiring berjalannya waktu kan yang punya ini kan curiga. Ini ada apa sama boneka ini kan? Yang beli tadi. Oke. Kan? Nah, ternyata itu dulunya boneka ini dipakai untuk ada suatu keluarga yang dulunya menyembah setan. Berarti sekte. Ya, kurang lebih seperti itu. Itu. Dan dia kayak ngambil tumbal gitu loh. Tumbalnya itu anaknya Sendiri. Muncrat Pak. Oke, terus? Nah, kebetulan yang ngambil tumbalnya itu kan harusnya membunuh semua keluarga. Iya. Bukan membunuh semua keluarga ya, gimana ya? Kayak perjanjiannya itu kurang tepat gitu loh. Sebelum perjanjiannya tidak tepati. Akhirnya dia dibunuh pas megang boneka itu. Si ibu mengandung itu. Ibunya. Ya, ibu mengandung itu. Oke, terus? Ya sampai di situ kan terjadi. Jadi dari kejadian itu bermuncullah kejadian yang selanjutnya dari boneka itu. Sebelumnya kan sudah ada yang memiliki kan gitu kan. Dan katanya sering kegaduhan gitu dan kayak mencari tumbal gitu. Oke. Saya tahu.
Nah sampai situ aja. Dan mungkin detailnya mungkin kita bisa browsing sama-sama dan kita ulas. Tapi berarti sama dong kayak di film itu kalau nggak salah. Yap, Kurang lebih sama. Cuman kan kalau di film kan biasanya kan kayak dirubah skenario-nya kan biasanya kan biar kelihatan seram kan. Biar kelihatan lebih seram lagi. Oke. Ya boleh nggak apa-apa kalau misalnya Mas Iwan mau searching, boleh sih tentang sejarahnya Annabelle ini Ya, apa. tapi maaf lo ya kalau searching ya, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Kita kan juga ingin mencari informasinya yang lebih detail lah dari web-web tertentu. Sentuh kan. Oke, ini saya searching ya, mulai searching ya. Dan boneka Annabelle itu bukan seperti kayak di film itu kan? Bukan seseram itu kan? Ah, bukan seseram itu. Bukan seseram itu. Jadi itu. lebih kalau ke saya searching. lucu Lucu sih, sebenarnya lucu sih. Imut lah. Imut. Sama seperti Ya saya. boneka biasa. Gimana? Sama seperti saya. Kalau Anda bukan lucu. GGI. Saya nggak ngomong. Oke. Oke, kita mulai searching ya. Oke, siap. Boleh dibacakan juga tentang sejarahnya boneka Annabelle ini dari tahun berapa? Siap. Oke ya, Barangkali saya ada. centanginnya. Diperbincangkan, boneka itu dikabarkan melarikan diri dari tempat penyimpanannya di Warren Occult Museum. Oh, berarti museum berarti bonekanya. Occult Museum. Berarti sekarang bonekanya di museum. Siap, dan sempat lari. Hah? Sempat lari. Bonekanya sempat lari. Melarikan diri dari tempat penyimpanannya di Warren Occult Museum, Connecticut, Amerika Serikat. Oke. Namun, kabar itu buru-buru dibantah. Penanggung jawabnya boneka Annabelle bernama Tony Opera. Dia menyebut boneka Annabelle bukan melarikan diri, melainkan dipindahkan dari Warren Occult Museum karena terpaksa ditutup sekitar tahun 2019 silam. Berarti kan sampai 2019 kan masih berdiri kan selama itu. Nah, sementara itu Annabelle sendiri merupakan sebuah boneka karakter tragedian yang dibeli seorang ibu pada tahun 1970 dari toko mainan. 1970. Berarti mulai dari 1970. 1970 dan Maxon kan dari ceritanya tadi kan. Iya. Boneka itu dibelinya sebagai hadiah untuk putrinya yang bernama Donna di hari ulang tahun. Donna pada saat itu adalah seorang mahasiswi yang sedang berusaha menyelesaikan studi perkuliahannya di bidang keperawatan. Semasa studinya, dia tinggal di sebuah apartemen kecil dengan teman sekamarnya, Angie, yang juga merupakan seorang perawat. Donna sangat senang ketika dihadiahi ibunya boneka Raggedy Ann. Berarti boneka sebelumnya itu bernama Raggedy Ann. Sebelum jadi Annabelle. Donna meletakkannya di atas tempat tidurnya sebagai hiasan. Meski begitu, Donna dan teman sekamarnya, Angie, memperhatikan ada sesuatu yang sangat aneh dan menyeramkan pada boneka itu. Oke. Tapi ini belum bonekanya yang waktu dibeli itu belum dari ibu yang mengandung itu kan? Belum. Oke. Boneka itu sering terlihat bergerak-gerak sendiri. Gerakannya relatif tidak terlalu mencolok pada awalnya. Apa itu, Cuk? Kak. Mungkin kucing tadi. Kucing atau tikus. Oke. Kita positif aja. Oke. Kita sama-sama takut, oi. Sudah sedikit merasa. Ya kan? Lanjut ya. Oke, siap. Hanya berubah posisi sedikit, seiring berjalannya waktu gerakan yang ditimbulkan semakin menyeramkan. Beberapa kali Donna dan Angie memergoki boneka tersebut berpindah ruangan dari tempat mereka meninggalkannya. Kadang-kadang boneka itu ditemukan bersila di sofa dengan tangan terlipat. Bos. Bos, itu bonekanya gerak-gerak sendiri gitu. Dan ditemukan di bawah sofa dengan tangan terlipat.
Oke. Lanjut ya. Oke, lanjut. Di lain waktu, boneka itu ditemukan berdiri tegak di atas kedua kakinya. Berdiri tegak di atas kedua kaki. Kemudian bersandar di kursi ruang makan. Sandar di Cuk. Lu denger kan suara? denger, Pak. Lu denger kan? Denger. Yakin kan? Iya. Gue gak bohong kan? Gua denger, Pak. Ya, permisi, kita cuman mau konten. Ya, kita nggak aneh-aneh. Nggak aneh-aneh, Kita, cuman kita pengen membuat konten dan di tempatnya permisi. Permisi. Dan maaf kalau sedikit mengganggu. Nah, kita cuman sebentar kok. Sebentar aja. Oke, misi. Oke, lanjut, Mas Iwan. Lanjut ya. Ya. Pak, pemerinding anjing. Oke. Eksklusif nih buat teman-teman ini, eksklusif. Eksklusif ya. Ya, eksklusif. Kan. Denger kan? Pak. Iya. Denger kan? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Lagi kan? Iya. Kayak ada suara pijakan kaki yang Iya. itu kan? Gimana? Kita terusin apa enggak, Mat? Oke, lanjut. Enggak apa-apa. Kaki gua. Oke. Sebenarnya kaki gua udah ini sih, keringin sih. Enggak apa. Misi. Saya gak berani nengok belakang, takutnya. Ya enggak apa-apa. Lanjut. Oke, lanjut. Kita lanjut ya, kita Oke, fresh lanjut. aja ya, kita bercanda saja ya. Oke, siap. Sedot rokoknya dulu, Pak. Mungkin udah sedikit tenang kan. Sedot dulu ya. Emang berkonten dengan keadaan under pressure itu sulit ya? Sulit, Pak. Nah kan kebanyakan kita, konten kita kan ada di studio, ya kan, studio. Dan kali ini coba di tempat yang seperti inilah. Oke lanjut ya. Oke, lanjut. Oke ya, lanjut ya, fresh ya. Sekitar sebulan setelah memergoki kejadian aneh, Donna dan Angie menemukan sebuah pesan dari secari kertas perkamen. Kertas perkamen itu seperti apa ya? Kurang tahu saya. Apa seperti kayak kertas Ya, lipat-lipat? kertas buat tulis diary gitu mungkin. Oh, ya. mungkin. Tulisan itu ditulis menggunakan pensil dengan kalimat "tolong kami". Yang dari boneka itu. Boneka itu bertulisan dan boneka itu kan nulis. Tulisan tangan itu sepertinya milik seorang anak kecil. Oke, yang sudah Bagian- nggak jelas ya. Bagian yang menyeramkan tentang pesan itu bukanlah kata-katanya tetapi cara penulisannya. Ya namanya boneka bisa nulis kan itu sudah Serem, Pak. serem kan? Serem dong. Apalagi tulisannya. Iya. Anjing, apalagi itu. Oke, lanjut. Pada saat itu Donna tidak pernah menyimpan kertas perkamen yang digunakan untuk menulis catatan, baik di rumah maupun di apartemennya. Lantas Donna bertanya-tanya dari mana asalnya kertas beserta tulisan itu. Suatu malam Donna pulang dan menemukan boneka itu telah berpindah lagi. Saya ulangi ya. Nah, Suatu malam Donna pulang dan menemukan boneka itu telah berpindah lagi. oke. Wow, ini sangat Berarti sudah mulai. berarti boneka itu sering-sering pindah-pindah kan? Yap, seperti itu. Gimana caranya berpindah-pindah? Tapi yang cuma tahu Saya anak tidak kecil tahu. itu. Maksudnya? Yang tahu boneka. Yang dikado boneka itu kan, yang dikado boneka itu. Oh. Setelah berpulang dari mungkin main ya kan, soalnya kan anaknya sudah kuliah. Oke. Mungkin dari itu kan dia taunya. Kali ini boneka itu pindah dari suatu tempat ke tempat tidur Donna. Donna yang sedang berada di atas tempat tidurnya menyadari boneka itu bergerak perlahan-lahan naik ke atas tempat tidur dan menyenggol bagian punggungnya. Berarti boneka itu Dengar.
Apa? tadi barusan? Kalau yang ini sih saya tak dengar. Berarti boneka itu oke lanjut. Berarti boneka itu ke kamar tidurnya kan? Yang sebelumnya ada di sebelah tempat tidurnya. Mulai merangkak-rangkak Merangkak ke ke punggungnya. ke sebelah Dona. Menempel ke punggungnya. Bergerak-gerak ke punggungnya. Dengan sedikit keberanian, Dona kemudian melihat ke arah boneka itu dan menemukan tetesan warna merah seperti darah di punggung, tangan, dan dadanya. Dengarkan kalau yang ini kan? Dengar Pak. Jelas Pak. Oke, lanjut. Yo, pojok itu lanjut ah. Lanjut lagi. Sumpah akeh Pak. Iki Jeduk Pak. yo apa ini? Lanjut. Lanjut apa enggak ini, Pak? Oke, lanjut. Kameramen bilang lanjut ya udah. Wani yo. Lanjut lah. Oke, lanjut lah. Hah? Cok ngono. Cok ngono. Apa lanjut. Oke, lanjut. Oke. Dengan sedikit keberanian, Dona kemudian melihat ke arah boneka itu dan menemukan tetesan warna merah seperti darah di punggung, tangan, dan dadanya. Kejadian ini membuat Dona dan Angie tak tahan lagi. Mereka tak tinggal diam dan segera memanggil ahli demonologi untuk membantu mereka mengatasi boneka tersebut. Berarti demonologi itu seperti kayak orang indigo mungkin ya. Demonologi. Mungkin spiritual Iya. gitu. Ya udah kita lihat biar kelihatan ceritanya. Oke. Biar ketahuan ceritanya. Dona dan Angie kemudian menghubungi ahli demonologi yang mampu berbicara dan memanggil arwah untuk mengatasi ketakutan mereka. Berarti bener kan? Bener. Seorang spiritual kan. Ahli tersebut kemudian berbicara dengan boneka tersebut yang ternyata dirasuki oleh arwah bernama Annabelle Higgins. Berarti asal usul nama Annabelle berarti ini ya? Sampai ente. Asal usul nama Annabelle. Oleh arwah bernama Annabelle Higgins. Kepada Dona dan Angie, ahli demonologi itu menceritakan jika Annabelle merupakan seorang gadis berusia 7 tahun yang tinggal di sekitar apartemen itu sejak lama. Dia meninggal di lapangan tempat kompleks apartemen sekarang berdiri. Arwah Annabelle mengaku senang tinggal bersama Dona dan Angie di dalam tubuh boneka Raggedy Ann. Oh, berarti rumah yang ditempatin si Dona ini dahulunya pernah ditempatin orang yang bernama Annabelle Higgins ini mungkin, Pak. Oh mungkin sih. Mungkin. Berarti arwahnya itu masuk ke bonekanya itu sebagai ibarat itu penyambung lah. Buat berinteraksi. Oke. Dan mungkin menyampaikan pesan mungkin. Mungkin. Ya ketika tadi yang kita sebelumnya searching yang katanya ada kata-kata si Annabelle ini menuliskan kata-kata minta tolong dan tidak menutup kemungkinan kan dia dulunya kayak ada apa gitu, ada something lah, Ada something ya, dahulunya. Oke. Merasa iba pada Annabelle dan ceritanya, Dona dan Angie mengizinkannya untuk tinggal bersama mereka. Si paranormal ini tadi. Meskipun tampaknya hal ini bukanlah pilihan bijak, terutama ketika Lou teman mereka menjadi teror dari kengerian boneka Annabelle. Oh, berarti ini 3 orang, Pak ya? Yang Si Dona dan Angie sama Lou. Dan yang sering teror ini si Lou ini. Pak, gimana? Kita ke sana dulu. HP-nya, Mas.
Jadi sorry teman-teman, barusan ada sesuatu yang ada suara, nggak tahu suara apa. Oke, bisa lanjut kan? Cut dulu aja. Oke, sorry tadi ada beberapa faktor yang Tidak bisa dijelaskan jelaskan dengan kata-kata ya kan. Oke, sekarang lanjut. dan ini kita nggak bohong ya, ini kita yang rasakan. Nah, mungkin ini nanti kita bakal ini bikin- jam sudah menunjukkan gak ketok blur. Gak ketok dong. Gak ketok blur. Atau blur. Nah gini. Nah gini baru ketok. Kelihatan? Blur. Ya sekitar jam 2. 1.46. Ya sudah jam 1.46. Oke. Lanjut. Jadi berarti tragedinya siapa? Low. kita ini mempersingkat waktu ya. Ya. Maaf kalau sudah ceritanya tidak kondusif lah. maaf kalau ceritanya disingkat-singkat tadi tak bisa menikmati cerita kan, mohon maaf soalnya kan faktor yang tidak bisa Dijelaskan. dijelaskan dengan kata-kata. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu saat ini sudah sampai tragedi lo ya. Oke. Lau kan lo Low. kan Oh iya, lo gue. suatu saat Lau yang sedang menginap di apartemen Donna dan Angie terbangun pada suatu malam dengan keadaan panik. Ketika terbangun, Lau merasakan banyak kejanggalan, tubuhnya tidak bisa digerakkan. Dia kemudian berusaha melihat sekeliling ruangan. Ketika melihat ke bawah, dia menemukan boneka Raggedy Ann menyergap kakinya dan bergerak menuju atas dada Lau. Berarti posisinya di sini ya, tangannya ya? Dada ya. Dalam hitungan detik, boneka itu mencekiknya. Lau berusaha melawan tetapi tidak bisa. Dia panik dan pingsan. Lau terbangun keesokan paginya dan meyakini apa yang dilaluinya hanya sebuah mimpi buruk belaka. Beberapa hari berlalu, Lau kemudian kembali menyambangi apartemen Donna. Namun saat itu dia menyadari apartemen itu tampak sepi dan menakutkan. Dengar. Ya, lanjut aja Pak dulu Pak. Lanjut aja dulu. Dia juga mendengar suara gemerisik dari kamar Donna. Lau takut karena berpikir ada perampok yang masuk ke kamar Donna. Lau memutuskan untuk mencari tahu siapa yang ada di dalam kamar. Dia kemudian berjalan perlahan-lahan ke pintu kamar tidur. Setelah suara tersebut berhenti, Lau kemudian memberanikan diri masuk ke dalam kamar dan menyalakan lampu. Ternyata kamar Donna kosong. Ya, lanjut. Oke. Hanya ada boneka Raggedy Ann di sudut ruang dalam kamar itu. Lau kemudian mencoba mendekati boneka yang dirasuki arwah Annabelle itu. Kondusif ya. Kondusif Pak. Bismillah. Tiba-tiba dia merasa ada sosok aneh berada di belakangnya. Lau refleks berputar ke belakang. Betapa kagetnya dia menyadari sosok itu mendekatinya dan mencapik-capik bagian dada Lau hingga kemejanya berlumuran darah. Ngeri sekali nih Pak ceritanya Pak. Ngeri Pak. Ini kayaknya lebih ngeri kalau kita baca daripada melihat filmnya. Lihat ke ya. Assalamualaikum. Ketika membuka kemejanya, Lau melihat ada 7 tanda cakar di kulit dadanya. 3 goresan itu berbentuk secara vertikal dan 4 horizontal. Lau kemudian menceritakan kejadian ini kepada Donna dan Angie. Lau menyebut semua lukanya panas seperti luka bakar. Beruntung goresan ini segera sembuh dan hilang beberapa hari berikutnya. Melihat kejadian itu, Donna akhirnya percaya ada yang tak beres dari boneka kesayangannya itu. Dia yakin Annabelle bukan roh biasa, melainkan iblis yang jahat. Lau kemudian kembali memanggil imam bernama Pastor Hagan.
Mendengar cerita Donna, Pastor Hager merasa kejadian ini merupakan masalah spiritual yang perlu diatasi oleh otoritas yang lebih tinggi di gereja. Jadi dia menghubungi Pastor Cook dan ahli paranormal bernama Ed dan Lorraine Warren. Oh, ini yang di filmnya bercerita tentang apa? Spiritual. Ed dan Lorraine ini sepasangan kekasih. Ed dan Lorraine Warren tertarik dengan kasus ini dan sepakat membantu Donna serta para pastor menangani permasalahan boneka itu. Setelah mendengar kesaksian Donna, Lau dan Angie, keluarga Warren berkesimpulan bahwa boneka Raggedy Ann sebenarnya tidak dirasuki tetapi dimanipulasi oleh kehadiran yang tidak manusiawi. Warren mengatakan roh sejatinya tidak bisa menguasai benda mati seperti rumah atau mainan, tetapi mereka merasuki pikiran manusia dan menciptakan ilusi bahwa boneka itu hidup. Roh ini bermaksud meminta pengakuan atas kehadiran mereka di dunia. Setelah selesai melakukan pembersihan, Warren meminta Donna membiarkannya menyimpan boneka Annabelle sebagai tindakan pencegahan. Donna setuju dan membiarkan keluarga Warren membawa boneka itu pergi bersama mereka. Teranyar, boneka itu disimpan oleh Warren di Warren Occult Museum. Oh, iki awal mulanya boneka itu ditaruh ke museum. Berarti ada beberapa kejadian yang sudah terjadi kan. Iya. Akhirnya dia sudah mengetahui kalau memang boneka itu merancam dirasuki seseorang dan mengancam nyawa orang lain. Akhirnya dimasukin ke museum. Dan itu pun di museum itu pun tidak hanya langsung dimasukin aja, mungkin dibaptis atau di apa gitu. Tapi udah nggak seserem yang waktu liar kan? Yang waktu liar. Jadi kesimpulannya adalah boneka Annabelle ini sudah mempunyai banyak cerita dan step-step yang memang sudah bukan membunuh sih, menyiksa. Kan belum ada korban yang meninggal. Belum ada korban yang meninggal kan, karena boneka itu. Lebih tepatnya banyak dihantui, seperti kita sekarang. Dan katanya ini sebetulnya di film sebelum kejadian Annabelle ini ada kejadian yang tadi diceritakan bahwa boneka Annabelle ini dirasuki seseorang. Yang dirasuki arwah dan yang ngerasuki ini mantan pengikut sekte dan menempati rumah itu. Oke, mungkin ada pesan-pesan yang tersimpan dalam kisah tadi. Menurut Mas Iwan apa ini? Kalau menurut saya kesan dan pesan, menurut saya ya, kesan dan pesan dari cerita ini yang kita ambil tadi adalah bahwa jangan menyembah-nyembah yang tidak patut untuk disembah lah. Dan akan menjadi sesuatu yang bumerang untuk orang lain. Iya, bumerang kan? Untuk diri sendiri dan orang lain kan itu sebutannya kan bisa dijadikan merugikan kan. Iya sih, benar. Bisa disebut merugikan kan, bukan orang lain kan yang awalnya tidak tahu apa-apa. Akhirnya juga kena imbasnya. Juga kena imbasnya. Okay. Padahal kan sebelumnya orang yang menempatin rumah ini baru rumah ini kan awalnya tidak tahu apa-apa gitu. Dan kita juga kan mungkin suatu rumah kan untuk tempat pemukiman kita kan sendiri kan hari-harinya kan. Dan kita sebetulnya sih jangan lalai lah. Dan bersikap baiklah pada seseorang dan percayai apa yang
kamu percayai seperti contohnya Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke apa ya? Kita kembali Kepercayaan ke kita kepercayaan kita masing-masing. Yap. Tapi jangan percaya dengan sesuatu hal yang tabu gitu loh. Oke. Dengan Suatu hal yang dunia yang sebenarnya di bawah kita. sebenarnya di bawah kita kan. Dan kita juga kan kalau menurut agama kita ya, kita kan punya Tuhan. Kenapa kita tuh tidak melihat ke atas kalau kita tuh sadar diri gitu. Bahwa kita ini orang biasa. Iya. Kita itu hanya titipan di dunia. Iya benar. Dan kita kan akan kembali kepadanya kan gitu. Dan jangan patuhilah perintahnya gitu loh. Dan jauhi larangannya. Jauhi larangannya. Iya benar banget. Oke, terima kasih buat Mas Iwan yang sudah menceritakan tentang sejarahnya Annabelle. Dan sorry juga buat teman-teman karena memang banyak kondisi yang udah nggak kondusif kan ya. Iya. Oke, kita tutup aja. Oke, selamat malam dan Sampai jumpa sampai jumpa di video selanjutnya. di Jangan sendirian.